kesempatan ini akan saya adakan 2 sesi pertanyaan, waktu kita cuma tinggal 30 menit. Jadi kalau yang Q&A nanti akan saya ambil 1, 2, atau 3, biar adil 3 saja, masing-masing untuk para panelis dan untuk para pembicara. Pertanyaan pertama itu untuk 3 panel penanya, Vera tolong dibantu dicatat juga. Namun metodenya 1 pertanyaan dengan 1 jawaban. Pertanyaan dan jawaban, jadi kalau 30 menit Q&A itu dalam 6 berarti masing-masing 5 menit antara pertanyaan dan jawaban. Kalau pertanyaannya 1 menit, jawabannya maksimal 4 menit. Kira-kira demikian. Boleh sekarang dimulai 3 penanya pertama untuk sesi 1. Silakan Mbak Vera. Mohon izin bantu. Ya, nanti yang ingin bertanya silakan raise hand, nanti akan di open. Silakan mungkin 3 pertanyaan ya Pak Rawi. Maaf, halo Pak Riono, 3 pertanyaan ya Pak? Ya, 3 pertanyaan dulu. Nanti satu, kita buka 1, langsung saya minta panelis jawab. Kita mentergas ya. Oke, baik. Sekarang kita coba Pak Agus Mahaputra. Ya, silakan Pak. Ya, selamat sore Bapak Ibu semua. Silakan Pak. Forwardnya ke siapa? Pertanyaannya dan pertanyaannya apa? Silakan Pak. Dari mana juga disampaikan Pak? Dari mana Bapak? Saya Agus Mahaputra Pak, kerja di konsultan perencana di Bali, di Denpasar. Izin bertanya mungkin ke Bapak Prof. Eko mungkin ya. Untuk evakuasi itu Pak, jika misalnya rumah sakitnya berlantai banyak, ada tips yang praktis jika terjadi kedaruratan Pak, misalnya kebakaran atau gempa Pak, untuk evakuasi pasiennya Pak. Terima kasih Pak. Cukup 1 pertanyaan saja ya Pak. Bapak jatuhnya 1 menit baru pakai setengah menit, ya nggak apa-apa, nanti bisa disambung. Jadi yang kedua. Oh, langsung dijawab atau kita satu-satu aja Pak. Oh, satu-satu, baik. Satu-satu biar mudah. Ini tadi ditujukan Prof. Eko, namun diminta ke Pak Setio untuk membantu karena Prof tadi mohon izin di belakangan. Jadi pertanyaan itu untuk pembangunan gedung rumah sakit khususnya, atau karena ini topiknya rumah sakit, kalau yang berlantai banyak, seandainya ada kebakaran atau evakuasi, itu tindakan apa yang disiapkan dari aspek perencanaan atau apa, mungkin pertanyaannya 2, itu gedung existing yang sudah ada disiapkan atau yang belum ada yang direncanakan. Kira-kira waktu dan tempat saya persilahkan, ada waktu kira-kira 4-5 menit, Prof. Eko dulu, terus nanti dilanjut oleh Pak Setio. Silakan. Mungkin langsung dijawab oleh Pak Setio saja, silakan. Ya. Oh iya, iya. Baik, terima kasih. Tadi berlantai banyak, jadi itu mesti tahu dulu lantai banyak itu berapa ya. Kalau tadi tall building, super tall, mega tall ada, tapi berlantai banyak itu berapa? Karena memang rumah sakit itu tidak direkomendasikan untuk berlantai banyak. Apalagi kalau di Bali ya, hanya 4 lantai kira-kira. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sudah kami sampaikan dan juga Prof. Fatma juga sampaikan bahwa evakuasi itu untuk rumah sakit itu memang pertama kali itu adalah horizontal dulu. Jangan buru-buru ke bawah. Karena untuk ke bawah itu perlu effort perlengkapan orang yang banyak. Karena bagaimana membawa puluhan atau ratusan pasien, ada yang mulai ringan sampai yang berat, itu bagaimana? Itu tidak mudah. Jadi, tadi juga ada pertanyaan yang lain. Pertama adalah kita harus menentukan jarak tempuh pasien-pasien itu ke tempat yang aman. Itu menentukan juga jumlah tangga, menentukan juga kompartementasi. Kalau panjang sekali tentunya kompartementasinya juga lebih banyak dibanding yang pendek. Ada memang di kita kurang jelas, tapi saya ada tadi yang sama sampaikan tadi, ada peraturan berapa sih maksimum jarak tempuh pasien itu boleh berjalan, kan tentunya lebih lambat. Itu mengenai kompartementasi. Kemudian tadi ada perlengkapan smoke management supaya aman kalau berjalan. Kalau sudah tidak tertangani, baru
evakuasi. Vertikal. Vertikal itu bisa lewat lift, bisa juga lewat tangga. Makanya tangganya, sekalian juga menjawab yang Q&A itu, tangganya kita perbesar dibanding tangga bangunan umum, gedung umum, office, apartemen, hotel. Karena yang diangkut itu adalah pasien dan petugas. Nah, makanya harus lebih lebar. Itu tangganya. Kemudian liftnya juga demikian. Harus cukup lebar, lobbynya juga luas untuk manuver-manuver stretcher atau bed. Saya kira itu ya yang mungkin ada yang kurang, mungkin Pak tadi, Pak siapa, maaf tadi. Pak Agus ya. Agus tadi. Saya rasa sudah cukup jelas, hanya Agus, beliau itu tidak Putra. spesifik tadi jumlah lantainya berapa sama Pak Setio yang ditanyakan. Namun itu tadi dua hal, itu saya menegaskan misalnya gini, Pak Setio masih ada waktu 1 menit, itu kalau gedungnya itu existing dan dengan aspek yang direncanakan seperti apa pertimbangannya, itu aja di garis bawahi Pak Setio, mohon silakan. Ya kalau existing memang tidak mudah, karena kalau beberapa lantai, di lantai paling atas bisa, di bawahnya mentok. Ada ICU misalnya. Itu bisa diakali kalau tidak terlalu tinggi, bisa di ujung gedung. Di koridor paling ujung kita pasang, tambahkan lift dan tangga kebakaran. Itu bisa. Di ujung-ujung atau di pinggir. Itu bisa. Kalau untuk existing bangunan existing bisa itu. Lebih mudah. Asal jangan terlalu tinggi ya bangunannya ya. Itu dengan baja pun bisa, dengan nanti bajanya dilapis dengan coating fire rated material, itu bisa. Lebih mudah itu. Saya kira mudah-mudahan menjawab kalau untuk existing, bangunan existing. Rasanya sudah menjawab, hanya maksud Pak Setio di samping ditambah tangga darurat dengan konstruksi baja ya tambahannya. Ya, silakan Pak Hendi. Di coating nanti di fire rated material ya. Jadi rata-rata itu plus minus pokoknya 5 menit, satu jatahnya kan 6 ya. Jadi ini sekarang yang kedua, silakan Pak Hendi pilih yang Ryzen. Pak Hendi masih di mute. Ya, sudah ada Bu Erna dari RSJD. Silakan Bu Erna, bisa di-unmute dulu. Halo. Ya, selamat sore Pak. Saya Erna, Rumah Sakit Jantung Diagram Cinere, Depok. Saya bertanya, seidealnya simulasi penanggulangan kebakaran itu dilakukan berapa lama sekali gitu? Ke siapa Bu pertanyaannya? Mbak Ibu Prof. Fatma Lestari ya, yang manajemen. Ke Bu Fatma. Oke. Ya, terima kasih. Kelihatannya Bu Fatma tadi mohon izin ke saya karena masih ada ngajar. Mungkin dibantu Pak Setio dulu, kalau seandainya Bu Fatma belum bisa. Baik. Sekarang kalau di Jakarta ya Bu, mau tadi dari saya nggak nyatat tadi. Di Jakarta itu ada ketentuan, ada izin SKK, sertifikat keselamatan kebakaran itu per tahun. Jadi ya minimum 1 tahun. Itu kalau itu SKK di Jakarta itu peraturan yang mengatakan bahwa setiap tahun harus melaporkan pelatihan, testing dari peralatan kebakaran, dan nanti harus dilaporkan kepada Pemda DKI dan ditandatangani oleh engineer yang certified engineer, listrik arus lemah dalam ini fire alarm, dan mechanical pemadam kebakaran. Harus dilaporkan bagaimana kondisi peralatannya, simulasi kebakarannya. Memang kalau di rumah sakit tidak mudah karena isinya orang sakit ya, yang tidak boleh kaget kalau ada kejadian-kejadian, bahkan simulasi pun tidak boleh. Jadi itu mungkin Prof. ya. Tapi kalau dari segi peraturan itu minimum 1 tahun harus ada pelaporan ke Pemda setempat. Minimum kalau di DKI ada ketentuannya itu harus dilaporkan setahun sekali harus. Kemudian setelah 5 kali 1 tahun, 5 tahun
itu juga ada SLF SLF sambungan perpanjangan SLF itu setiap 5 tahun. Itu tidak hanya kebakaran tapi juga yang lain tentang listrik, tentang air, AC, tentang keretakan gedung, itu kalau yang SLF. Tapi kalau yang SKK itu khusus untuk pemadam kebakaran. Kira-kira itu, Bu. Jadi by law itu 1 tahun. Kalau Ibu lebih dari itu ya lebih baik, tapi kan itu memakan waktu, memakan biaya, dan mengganggu pasien. Kalau office, hotel, apartemen lebih mudah karena isinya orang sehat. Saya kira itu, Bu. Baik, Pak Setio, atas penjelasan. Mungkin kita harus berbagi waktu. Ini Pak Hendy. Kita open lagi. Baik, ada satu lagi dari Pak Bu Maharani Perdini dari Siloam Hospital. Baik, ini ada Bu Maharani, silakan di unmute dulu, baru mengajukan pertanyaannya. Halo, selamat siang Bapak-Bapak dan Prof. Fatma. Sebelumnya perkenalkan, saya Maharani dari Corporate Siloam. Ada 2 pertanyaan ini Pak, sebenarnya secara teknis. Yang pertama kan sebenarnya di rumah sakit itu kita ada beberapa ketentuan ya Pak ya, termasuk salah satunya harus mempertimbangkan kepentingan pasien. Salah satu di sini yang bisa kita contohkan adalah medical record, Pak. Medical record ini kan sebenarnya potensi kebakaran cukup besar karena ada bahan bakar kertas di sini. Jadi yang jadi pertanyaan kami, dengan tidak dibolehkannya ada proteksi kebakaran water base itu, apakah ada alternatif lain yang secara efektif sama dan harga tidak jauh berbeda, Pak? Pertanyaan pertama itu. Yang kedua adalah di rumah sakit, mungkin Bapak udah sering mendengarkan ada tata udara ya Pak ya, ada tekanan positif maupun tekanan negatif. Nah, dengan adanya tekanan ini sebenarnya sebagai celah juga untuk menyebarkan asap ke ruangan-ruangan sekitar yang terjadi kebakaran. Apakah ada pertimbangan lain dari Bapak-Bapak ahli di sini untuk masalah ini? Terima kasih. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Dari pertanyaannya itu dari Bu Maharani dari Corporate Siloam Hospital menanyakan 2 hal. Pertanyaan yang pertama itu untuk medical record karena sangat krusial, tidak bisa memakai air, jadi harus ada solusinya pakai vasopression atau apa nanti. Tapi yang harus menjawab Pak Bambang Tutuko ini. Yang kedua tentang ini ada tekanan positif dan negatif. Pasti penyebaran api bisa lewat demikian. Ini mohon dibantu Pak Bambang Tutuko. Terus yang kemudian kalau mau masih kurang jelas dibantu oleh Pak Setio. Waktu Bapak saya kasih sekitar 4 menit. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Maharani dari Siloam Hospital. Ya memang betul Pak Haryono juga. Jadi untuk ruang medical record itu memang tidak boleh menggunakan water base, jadi tidak boleh menggunakan yang berbahan bakar yang berbahan air. Jadi harus menggunakan gas, Pak. Gasnya itu bisa menggunakan FM200, Energen atau Innovac atau yang dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya peralatan medical record-nya yang berupa kertas, berupa pita record dan lain sebagainya itu tetap terjaga dengan baik. Kira-kira begitu. Itu wajib dan mutlak. Kemudian pertanyaan nomor 2, mohon maaf tadi saya nggak sempat nyatet Pak Haryono. Terus kalau nggak salah mengenai pressurize udara di beberapa lokasi gitu ya. Ada tekanan positif dan negatif. Asap bisa masuk ke dalam itu kan, dari positif ke negatif ngikutin tata udara. Kalau Bapak kan harus memberikan fire damper atau apa stop itu kira-kiranya. Karena memang juga listriknya kan harus dipadamkan supaya tidak terjadi. Itu mohon dijelaskan. Itu masih kesempatan kalau seandainya ada konsep di dalam gambar atau apa. Kalau enggak ya secara oral aja cukup. Silakan. Ya, jadi
untuk sarana evakuasi, jadi memang mutlak harus diperlukan bahwa kompartemen, misalkan katakanlah di area koridor, itu harus bertekanan positif. Harus bertekanan positif. Gunanya apa? Gunanya agar asap asap akibat kebakaran mungkin di sisi sebelah kanan, di ruang sebelah kanan atau di ruang sebelah kiri, itu tidak bisa penetrasi ke arah koridor, sehingga pasien atau pegawai itu bisa evakuasi dirinya, atau pegawai rumah sakit bisa mengevakuasi pasien secara aman. Tetapi asap yang terjadi di sebelah kiri atau sebelah kanan itu juga harus dihisap oleh smoke extract fan. Itulah makanya gunanya bahwa rumah sakit itu wajib didesain oleh engineer atau orang-orang yang memang mempunyai kompetensi terhadap kompartemenisasi dan sistem exhaust atau smoke extract. Supaya apa? Supaya begitu terjadi kebakaran, nyawa itu aman, Pak. Kira-kira gitu. Pak Bambang. Ya, Pak. Pak Bambang mungkin perlu jelaskan, Pak, bahwa kalau misalnya ada kebakaran itu, sistem AC-nya harus mati semua dan damper-dampernya harus tertutup. Yang bekerja adalah smoke control sistemnya, Pak. Kelihatannya Ibu tadi yang menanyakan itu, mereka masih bingung masalah mengenai smoke dengan AC. Dianggapnya itu AC-nya sama smoke-nya itu sistemnya sama, padahal dua sistem yang berbeda, Pak. Mungkin Pak Bambang perlu jelaskan itu. Suaranya Pak John Budi ya, ini ahlinya AC memang, ini guru saya juga. Jadi memang betul jika terjadi kebakaran, itu FCU, kemudian AHU itu harus off. Harus otomatis off, dan itu diatur atau dikontrol oleh MCFA. Kemudian juga secara otomatis smoke extract itu harus nyala. Tetapi juga otomatis juga pressurize di area tangga kebakaran itu harus nyala juga untuk memberikan tekanan udara positif. Ini memang mendesain ini harus lihat gambar, Pak. Jadi area mana AC atau FCU atau AHU mana yang harus dimatikan, kemudian kompartemen koridor mana yang harus diberi tekanan positif. Ini memang betul-betul harus didesain secara khusus dan memang harus melihat gambar. Tapi kira-kira ilustrasinya seperti itu, Pak. Kalau AC, FCU atau AHU tidak dimatikan, nanti dikhawatirkan justru akan menyebarkan asap dan itu akan justru sangat membahayakan. Kira-kira begitu, Pak Aryono. Ya, ini karena waktunya sangat terbatas, sudah cukup. Namun satu hal yang saya garis bawahi, tadi dipertegas oleh panelis kita, Pak John Budi, ahli tata udara, memang prosedurnya harus dimatikan. Jadi tidak ada negatif positif sudah diatur demikian. Dan itu pun harus ada fire damper. Kalau tidak ada, itu harus diperbaiki rancangannya. Baik, demikian. Nah, sekarang kita buka sesi kedua. Ini saya mau nanya dulu ke Mbak Vera. Waktu kita itu untuk berapa ini? Kalau saya meminta 15 menit sebenarnya untuk 3 pertanyaan. Terus sudah itu saya minta 15 menit lagi, jadi sampai 5:30. Itu kira-kira jadwal kita bagaimana? Mbak Vera, tolong dijawab dulu. Atau Pak Hendy? Ya, masih ada sesi untuk Q&A. Saya kira mungkin 1 atau 2 pertanyaan cukup, Pak. Nanti kita coba jawab dari Q&A, terus kita tutup. Nanti Q&A-nya yang diperbanyak, nanti kita sortir atau kita rekap, akan dijawab di website. Saya kira begitu. Iya, baik. Ini ada request ya, di depan saya, dekat itu. Kebetulan saya kenal tuh orangnya, Pak Andri. Silakan Pak Andri bisa mengajukan pertanyaan. Mohon maaf, saya intersepsi sedikit ya Pak Hendy. Ya, yang berikutnya Pak. Itu. Silakan. Sudah Pak Andri. Pak Andri silakan. Ya, terima kasih. Saya Andri Pak dari PT Pandu. Ingin menanyakan kepada Pak Setio. Ini masalah fire lift ya. Ini dalam bangunan yang lebih dari 8 lantai. Itu kan setiap 900 meter persegi perlu
mempersiapkan fire lift yang dekat dengan tangga darurat seperti itu ya Pak. Nah, pertanyaan saya, apakah bisa fire lift tersebut tidak bersebelahan dengan tangga darurat, tapi di kompartemen tersendiri secara terpisah dari tangga darurat tersebut? Terima kasih Pak. Baik, ini pertanyaan menarik dengan Pak Setio. Kelihatannya ini beliau itu arsitek, Pak. Jadi rancangannya betul atau tidak, di sini ada kesempatan 1,8 atau apa kan masalah bed. Tadi diskusi dengan saya kan lihat seperti itu. Nanti nanyakan ahlinya lah. Saya di sini perannya sebagai moderator. Kalau jawab kurang pas, yang jawab ahlinya aja gitu loh. Saya hanya sok tahu dan sok dengar gitu loh Pak. Ikut-ikut baca. Monggo Pak Setio. Baik, terima kasih. Baik Pak Andri. Kalau kita bicara gedung umum nih, yang di Permen PU 26 2008 itu disebutkan bahwa bukan lift ya, tapi shaft pemadam kebakaran atau firefighting lift, firefighting shaft. Itu terdiri atas tangga kebakaran, lift kebakaran, dan lobi kebakaran. Lobinya itu minimum 6 meter persegi, 2x3, itu minimum. Jadi itu adalah yang diatur oleh Permen PU. Sampai dengan 900 meter persegi floor plate itu satu firefighting shaft atau shaft pemadam kebakaran. 901 sampai 2002. 2000 sampai 3 lebih 3 2 plus 1 setiap penambahan 1.500. Jadi kalau sampai dengan 3.500 itu 3. Sampai 5.000 4. Yang 1 atau 2 atau 3 atau 4 itu adalah firefighting shaft ya, bukan lift kebakaran. Itu satu. Yang kedua, kalau 900 atau kurang, itu firefighting shaft-nya hanya satu, yang komplit tadi, tapi satunya lagi tangga. Tangga hanya tangga saja dengan smoke stop lobby. Nah, itu aturannya mengatakan begitu di Permen PU. Nah, jadi kalau dari Permen PU itu, lift kebakaran itu ya pasti tidak boleh sendirian. Artinya harus berteman dengan tangga kebakaran dan lobi kebakaran. Tapi kalau tangga itu boleh sendirian, tapi kalau lift tidak boleh sendirian, lift kebakaran. Nah, itu untuk gedung umum. Nah, karena bangunan rumah sakit ini juga di bawah Undang-Undang Bangunan Gedung, artinya harus ikut itu. Tapi karena lift tadi saya sampaikan, lift kebakaran itu menurut Permenaker nomor 6 2017 hanya 1,1 1,4 kurang. SNI kurang. Maka saya sarankan ikutlah Pergub DKI 200. Sehingga dia bisa fire lift memenuhi, tapi juga bisa untuk mengangkut bed, lift bed, sehingga dia berfungsi ganda. Ikutilah saja itu. Ini supaya daya gunanya lift itu maksimal ya. Baik di Jakarta terutama maupun di luar Jakarta itu akan lebih baik. Ikuti itu. Tangganya juga tadi saya sampaikan, tangganya lebih lebarkanlah setengah meter. Jadi total 1 meter akan lebih baik. Itu tidak makan biaya. Selama tidak nambah jumlah lift tuh sedikit biaya tambahannya. Jadi tadi yang bahan saya tadi itu bisa diterapkan, itu tidak melanggar walaupun belum ada aturannya, tapi justru lebih tinggi dari peraturan yang belum ada. Di Permenkes belum ada, Permen PU belum ada, pedoman teknis Permenkes belum ada, yang mengatur itu semua belum ada. Begitu kira-kira Pak Andri. Baik Pak Setio, terima kasih sekali atas penjelasannya. Saya kembalikan Pak Andri, kira-kira sudah menjawab persoalannya atau belum? Kalau seandainya dirasa sudah cukup, mempertegas ini karena saya mau bikin satu untuk penutup. Silakan. Sudah cukup jelas Pak. Terima kasih Pak Setio. Sama-sama Pak Andri. Oke, terima kasih Pak Hendi. Ini saya sambil menunggu Prof. Fatma, mohon dikonfirmasi beliau sudah siap atau belum untuk mempertegas yang tadi dari pertanyaan dari Ibu Erna tadi ya. Ini kalau beliau sudah sempat untuk bergabung. Namun sebelumnya saya mau membacakan Q&A saya.
Baik, Pak, iya. Monggo. Ya, baik. Ini Pak Aryo sudah ada nih, Prof. Fatma. Oke, ya. Prof. Fatma tadi itu terkait dengan evakuasi urusannya. Beberapa yang saya rangkum ini untuk Ibu. Itu ada beberapa pertanyaan ya. Bentar, bacakan. Itu yang menarik tadi. Izin bertanya, cara paling aman, efisien untuk evakuasi pasien jika terjadi kedaruratan di suatu rumah sakit yang berlantai banyak. Yang kedua, pertanyaan kemarin, bagaimana proses evakuasi pasien di ruang khusus? Apakah evakuasi baik vertikal maupun horizontal? Kira-kira yang mewakili itu, terus termasuk prioritasnya seperti apa? Termasuk Ibu tadi menjelaskan kompartemenisasi tadi, Bu. Mohon, Bu, kami persilakan. Ya, baik, saya jawab dari yang terakhir dulu ya. Mengenai fire kompartemenisasi, saya ambil contoh di misalnya di Rumah Sakit UI kami menerapkan hal seperti itu. Jadi ada pintu yang bisa ditutup dan menahan api ketika misalnya terjadi kebakaran, di mana tujuannya adalah untuk mencegah penyebaran kebakaran. Proses atau mekanisme seperti ini, kompartemenisasi ini kita buat ketika di awal dimulai dari desain dan tahap perencanaan. Kemudian di pengalaman saya juga di rumah sakit di Australia itu juga sudah menerapkan seperti itu. Jadi ada pintu besar yang bisa kita tutup ketika terjadi kebakaran dan itu mencegah untuk terjadinya penyebaran api dan fire containment. Jadi dinding-dindingnya juga dibangun memang khusus tahan api agar ketika terjadi kebakaran bisa langsung pintu tersebut ditutup sehingga bisa terjadi lokalisir kebakaran. Itu yang terakhir. Kemudian mengenai proses evakuasi. Proses evakuasi ini sebetulnya last effort. Jadi kalau bisa memang tadi yang pertama adalah kebakaran tersebut dilokalisir, kebakaran tersebut dipadamkan sesedini mungkin sehingga tidak terjadi penyebaran. Dan kalau misalnya sudah terjadi kebakaran kemudian terbentuk api dan asap, maka sistem proteksi kebakaran yang bisa langsung otomatis bekerja di lokasi tersebut dapat segera memadamkannya. Sehingga sesungguhnya evakuasi itu berdasarkan analisis situasi yang ada sebetulnya adalah last effort, yaitu tidak terlalu diperlukan. Tetapi ketika wajib harus melakukan evakuasi, maka evakuasinya adalah horizontal. Jadi seperti yang kita lakukan ada 2 tower ya, ada 2 tower di mana tower yang 1A itu langsung bisa dievakuasi ke tower yang B. Nah itu untuk proses evakuasinya itu sendiri. Tetapi memang saya memahami bahwa kita masih perlu melakukan improvement terhadap desain-desain dan perencanaan rumah sakit yang menurut saya perlu kita tingkatkan agar proses evakuasi ini tidak membahayakan bagi pasien, di mana ada prioritasisasi. Artinya sama seperti triase, di mana ada untuk pasien yang mampu bergerak sendiri tanpa bantuan, maka dia melakukannya secara mandiri. Tetapi pasien-pasien seperti misalnya di ruang ICU, kemudian yang difabel, itu harus ada perencanaan evakuasinya. Satu staf siap menghandle apa atau menghandle siapa, dan sudah dilakukan perhitungan sebelumnya sebelum terjadi kebakaran tentunya. Dan ini dilakukan drill untuk memastikan bahwa perencanaan evakuasi tersebut memang reliable dan dapat mampu dapat dilaksanakan. Mudah-mudahan menjawab. Ya, bisa menjawab Bu Profesor. Tapi satu hal lagi yang menarik itu kan menganut bangunan yang existing dan bangunan yang baru. Tadi juga dengan Pak Bambang tadi menyiapkan seandainya ada 2 blok A, B, dan C. Pak Setio bilang di lobi tengah. Itu harus dihitung jumlahnya, volume berapa masuk di situ. Karena memang standar menghitung lift untuk rumah sakit, itu kan jumlah bednya di situ berapa, evakuasi standarisasi. Nah ini yang kami pertanyakan Bu, mewakili dari teman-teman itu terkait bagaimana dengan lift yang bukan lift ya, evakuasi untuk bangunan yang belum siap karena sudah perencanaan existing gitu loh Bu. Kalau yang baru kan ikuti regulasi pun mana untuk kompartemenisasi kelas A, kelas B, kelas C itu seperti apa? Mohon arahan dan fatwa dari Ibu. Iya baik.
Baik Bapak Ibu, jadi untuk proses evakuasinya sendiri, mohon maaf, mungkin kalau untuk bangunan lama, ini yang barangkali perlu dipertimbangkan potensi-potensi bagaimana bisa melakukan evakuasi secara horizontal. Misalnya dengan melakukan atau melakukan assessment gedung, kalau kita tidak punya dua tower begitu ya, maka coba lihat kemungkinan evakuasi horizontal dengan tempat parkir begitu. Tetapi ini perlu dilakukan uji coba dulu ya. Kalau tidak punya dua tower secara horizontal, atau kemungkinan juga tadi melokalisir sedapat mungkin api yang terjadi agar tidak terjadi penyebaran sehingga tidak perlu dilakukan evakuasi. Sedapat mungkin tidak perlu dilakukan evakuasi. Tapi apabila terpaksa, maka coba dibuat potensi-potensi misalnya dengan menghubungkan antara tower gedung dengan gedung rumah sakit dengan tower parkir, misalnya seperti itu, di mana pada keadaan emergency, pintu tersebut bisa dibuka dan dilakukan proses evakuasi secara horizontal. Mudah-mudahan menjawab. Ada beberapa yang melakukan seperti itu rumah sakit. Ya. Pak Hendy, last question, ini melanggar 5 menit, nggak apa-apa. Ya, mohon maaf. Juga, karena ini contoh satu hal yang nyata, itu bahwa kita lihat kalau gedung bertingkat, itu selalu ada rem untuk parkir mobil ya. Itu boleh Kak untuk evakuasi atau merangkap sebagai rem rumah sakit itu? Seperti apa ini? Mohon dari Ibu Profesor sama Pak Setio untuk membantu itu. Terakhir mempersiapkan diri langsung dijawab nanti oleh Pak Bambang Tetuko. Itu ada yang menanya. Tanyanya itu ya memang ada, boleh nggak di ruang OK itu pakai air, terus pakai yang non air atau inner gas. Satu lagi pakai FM 200 ini sebagai penutup. Jadi saya satu untuk 3 narasumber. Dan sekaligus kalau ada teman dari para panelis kalau akan memberikan memperkuat jawaban di PTPI sebelum nanti kita tutup karena hampir sudah 90 pertanyaan. Silakan, monggo dari Prof dulu, terus nanti ke Pak Setio, terus ke Pak Bambang Tetuko. Waktu dan tempat saya persilahkan, Bu. Baik, untuk rem, untuk patient emergency evacuation, ya sebetulnya yang perlu dipastikan adalah bahwa rem yang dibangun atau dibuat itu memang memungkinkan untuk melakukan proses evakuasi tersebut. Jadi dari sisi kemiringannya, dari sisi lebarnya, dan juga kondisi-kondisi untuk bisa membawa pasien melalui rem tersebut. Karena jika tidak malah justru akan membahayakan bagi pasien tersebut. Oleh karena itu bukannya nggak boleh atau dilarang, tetapi memastikan bahwa desain dari rem tersebut sudah mengakomodir kebutuhan untuk evakuasi dari pasien. Gitu mungkin jawabannya. Terima kasih. Monggo Pak Setio, ada beberapa pengalaman Bapak dalam merencanakan di rumah sakit yang high rise? Ya, kalau saya terus terang belum pernah mendesain ada rem. Terus terang saya belum pernah. Itu satu. Yang kedua, saya sangat setuju dengan Prof. Fatma tadi bahwa rem mobil dengan rem bed atau pasien itu jauh berbeda ya. Kemiringannya yang paling penting, yang pasti adalah kemiringannya berbeda. Itu rasanya secara teknis itu agak susah ya karena pertama rem tadi, remnya kemiringan itu udah beda. Kemudian kalau disambung itu juga jarang parking area dengan board tuh disambung tuh rasanya belum pernah lihat gitu ya. Itu aja yang saya setuju setuju dengan Prof. Fatma tadi. Jadi memang betul ada pepatah mengatakan nggak ada akar, nggak ada rutan, akar pun jadi. Bagiannya menyikapi apakah rem untuk kendaraan harus dirancang selandai mungkin apa seperti apa. Namun baik, itu suatu kasus yang menarik. Satu tinggal sekarang Pak Bambang Tetuko yang mau menjawab tadi FM 200 boleh nggak sih Pak? Kalau ngeracunin atau apa itu bagaimana supaya teman-teman itu memang ini menarik karena kajiannya di rumah sakitan. Monggo Pak Bambang Tetuko.
Baik Pak Riono, kalau menurut Permenkes tahun 2012, FM 200, Inergen atau katakanlah zat-zat agen yang lain itu tidak boleh digunakan, Pak. Karena apa? Karena mengikat oksigen, mereduce oksigen. Itu justru akan membahayakan. Yang boleh itu dan sangat disarankan itu water mist, Pak. Ya, karena tidak mengikat oksigen dan tidak mereduce oksigen. Kira-kira jawaban singkatnya seperti itu. Water mist itu apa, Pak? Water mist itu sistem pemadaman api mirip seperti sprinkler, tetapi menggunakan kabut air yang bertekanan tinggi, Pak. Jadi menggunakan nozzle khusus dan tekanannya tinggi. Apakah itu nanti pasien nggak masuk angin, Pak? Ya, Pak. Nggak apa-apa, baik Pak, nanti diperjelaskan. Saya mohon dibantu kalau seandainya ada narasumber yang lain, Pak Jan Budi, Pak Jo, atau siapa? Ya, maaf Pak Aryono, mungkin saya ada tambahan sedikit karena saya background dari electrical safety atau dari listrik. Ya, monggo Pak. Ya, terima kasih atas waktunya. Mengenai evakuasi ya, yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang ataupun Profesor Fatma dan Pak Setio, mungkin tadi disinggung dengan Pak Bambang kan masalah ini pengendalian asap. Tapi menurut saya atau mungkin keterlewatkan dari teman-teman juga masa pengendalian listrik juga. Jadi tempat evakuasi selama ada kebakaran tuh tidak boleh pemadaman lampu listrik. Jadi lampu listrik itu juga harus terjamin nyala kalau dalam kondisi keadaan gelap. Jadi ada emergency lampu yang tidak boleh padam dalam hal ini. Jadi instalasinya dan kabel dan panelnya itu juga harus safety dari kebakaran. Mungkin ini tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, baik Pak Johannes, ini sudah menggarisbawahi apapun yang dihitung oleh Pak Setio maupun Pak Bambang Ketuko dan regulasi tadi yang disebutkan oleh Kepala Dinas dari Pak Satriadi dan Bu Fatma, itu nggak ada artinya kalau listriknya nggak benar ya, Pak Jo. Terima kasih sekali Pak Jo. Betul sih. Jadi karena waktunya itu sudah lewat 10 menit seperti yang saya minta, saya kembalikan untuk rekan-rekan ini Pak Hendy untuk memberikan arahan bagaimana nanti mekanisme menjawab pertanyaan berikutnya, kapan akan ditanya atau berapa lama lagi. Saya mau mencoba merangkum. Monggo silakan waktu saya kembalikan ke Vera atau ke Mas Hendy, silakan. Pak Rio. Ya, Pak Rio. Saya bisa tambahkan sedikit, Pak. Tadi Pak Setio sama Pak Bambang udah menjelaskan masalah mengenai horizontal evakuasi itu. Lalu juga Prof juga ceritakan. Lalu bagaimana sistem daripada smoke extraction-nya, lalu memasukkan udara bersihnya. Tetapi yang perlu juga diperhatikan itu adalah kompartemen-kompartemen daripada koridornya. Itu perlu didesain harus bertahan terhadap api. Nah, seringkali hal-hal seperti ini dari arsitek maupun dari struktur bangunan kurang begitu diperhatikan, Pak. Ini perlu sekali diperhatikan bagaimana kompartemen-kompartemen itu bisa ditutup, lalu bagaimana lubang-lubangnya itu penyedotan asap sama pemasukan udara yang dimasukkan itu perlu diperhatikan. Sehingga seperti yang tadi Pak Bambang katakan, bahwa desain untuk rumah sakit terutama HVAC dan sistem daripada smoke sistem itu betul-betul harus seorang yang ahli untuk mendesain. Saya hanya mau tambahkan ini aja, Pak. Baik Pak Jan Budi, memang ya. ini yang nanya nggak puas, yang presentasi juga nggak puas, panelis juga nggak puas. Untuk itu makanya bersambung. Jadi harus dilanjutkan lagi Pak nanti tema dan ini diperkuat. Baik, nanti ini pesan untuk Profesor bahwa ini satu hal yang menarik, kehadiran kita itu ditunggu oleh masyarakat perumahan Indonesia. Inilah peran dari PTPI untuk kita semuanya. Monggo waktu Mbak Vera dengan Pak Handi untuk melanjutkan. Ya, saya kembalikan tempat.
Saya tambahkan sedikit, nanti Q&A akan direkap, nanti pertanyaan akan diberikan ke narasumber, lalu narasumber bisa memilih yang bisa ditanya, lalu dibuat dalam bentuk arsip, nanti diserahkan lagi ke panitia untuk direkap dan akan disampaikan di website PTPI. Jadi semua pertanyaan akan kita rekap, jadi jangan khawatir, jika masih ada yang ditanya saja, baik ada di YouTube pun boleh disampaikan, nanti akan direkap oleh tim. Mungkin begitu catatannya. Baik, silakan Mbak Vera, bisa dilanjutkan. Bisa sedikit aja Pak Hendy, sedikit aja. Oh, Pak Hilman, ya Ini boleh, memang gimana Pak menarik, sudah menarik, kemudian memang waktu terbatas. Karena di rumah sakit itu bukan hanya kebakaran, Pak. Ya. Itu ada namanya hospital hazard, ya. Ini mungkin bisa diminta tolong Bu Prof. Fatma untuk mengembangkan. Jadi kebakaran ini hanya salah satu bagian daripada hospital hazard. Banyak lagi hal-hal yang lain, Prof. Ya. Jadi mungkin ini kita berkembang pada sesi webinar yang berikutnya lagi, ya. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih Pak Hilman. Ya, Pak Vera, bisa kita coba lanjutkan. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Hendy. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Aryono karena telah memandu acara seminar online kita pada hari ini. Selanjutnya, Bapak Ibu, mungkin tadi kita juga sudah sempat di-share di chat box mengenai link post testnya. Mungkin bisa saya share sekali lagi ya. Oke, link post testnya, dan juga tadi sudah sempat di-share juga, yaitu link angketnya. Mohon bisa Bapak Ibu dibantu untuk mengisi angketnya ya. Oke, saya juga sudah share untuk link angketnya. Siap, selanjutnya mungkin akan ditutup oleh Prof. Eko. Oke. Ya, silakan Prof. Eko. Ya, terima kasih. Luar biasa hari ini. Jadi lebih dari 1.000 peserta ya yang mengikutin. Kemudian pertanyaannya pun nggak habis. Oke. Tapi kita ada warung konsultasi yang nanti Pak Hendy bisa diberikan pertanyaan-pertanyaan tadi kepada para pembicara. Kemudian selanjutnya kita taruh di website kita. Jadi ya penghargaan tentunya saya berikan ke Pak Satriadi, Kadis Kebakaran dari DKI Jakarta yang hadir, Prof. Fatma, terima kasih. Kemudian tentunya Pak Bambang Tutuko dan Pak Setio yang selalu dengan kita. Serta hari ini moderator kita juga sangat bagus, sangat ahli, Pak Aryono. Selamat ya untuk hal ini. Sepertinya kita juga akan berlanjut lagi nih sepertinya, karena nggak habis ini sepertinya. Jadi kita coba nanti mungkin dalam bentuk workshop ataupun seminar kedua tentang kebakaran kita akan lanjutkan kembali. Kemudian yang lain sebagai informasi juga jangan lupa post test tadi, kemudian angket, kemudian juga kita juga ada beberapa acara seminar dan workshop selanjutnya pada minggu-minggu berikut. Silahkan terus bersama kami atau PTPI. Demikian atas segala perhatian dan kerjasamanya dan atas waktu yang diberikan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sehat selalu. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Semua. Terima kasih banyak. Foto session Ya. jangan lupa. Terima kasih banget. Terima kasih banyak Prof. Eko dan Bapak Ibu semuanya. Oke, mungkin mau foto dulu ya Pak Hendy ya kita ya. Ya, boleh. Ya, foto dulu. Boleh, yuk, boleh mari para panelis mungkin kita akan foto bersama-sama. Mohon dari tim keren bisa dibantu juga, Anggi, mohon bisa dibantu untuk pengambilan fotonya. Ya Kak, bisa ya, screen layarnya videonya silakan di open bagi yang bisa. Ya. Oke, ya udah dilanjut, silakan Mbak Anggi atau siapa? Ya, silakan Anggi atau Angga bantu di capture. Baik, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi mungkin. Boleh gaya agak bebas loh. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu semua hari ini. Untuk para pembicara ini tadi ada Prof. Fatma, Bapak Bambang Tutuko, Bapak Setio, untuk moderator kita hari ini juga ada Bapak Aryo. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Berharap dengan adanya
webinar hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih banyak. Saya Vera pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Pak Sisyo. Atas kesempatannya ya. Terima kasih Prof. Fatma. Prof. Eko, terima kasih Pak Prof. Aryono. Fatma Lestari, terima kasih atas kontribusi. Kita Terima kasih bisa lanjut semuanya. lebih banyak. Terima kasih Ya, Pak terima Irwan. kasih Terima kasih Pak. Pak Andri.